Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelas 4A Ekonomi Syariah, NIM 2111130014. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi UAS mata kuliah Fiqh Muamalah yang terdiri dari 6 materi. Yang pertama yaitu mengenai macam-macam riba yang terdiri dari 5. 1. Riba fadli adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran yang berbeda. 2. Ribayat adalah hasil transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non-ribawi, namun waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. 3. Riba nasi'ah adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya. 4. Riba card adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. 5. Riba jahiliyah adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya hal ini terjadi akibat peminjaman tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu sesuai perjanjian. Materi yang kedua yaitu akad murabah dan contohnya. Akad murabah adalah suatu barang dengan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli setelah atau sebelumnya penjual menyebutkannya dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya. Contoh, ada seorang pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga 10 juta rupiah, kemudian ia menjual lagi komputer tersebut kepada pembeli, namun dengan menambahkan keuntungan sebesar Rp750.000. Jadi harga yang dijual pedagang eceran tersebut sebesar Rp10.750.000. Pada umumnya pedagang eceran tersebut tidak akan membeli komputer dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli yang sudah sepakat soal lama pembayarannya. Besar keuntungan yang akan diambil oleh pedagang eceran dan besarnya angsuran bila memang membayarnya secara diangsur atau dicicil. Materi yang ketiga yaitu perbedaan dan persamaan akad mudharabah dan musyarakah. Dalam perbedaan mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih. Dan persamaan keduanya melibatkan pihak bank dan nasabah dalam sebuah kegiatan proyek bisnis real dalam bentuk kemitraan atau partnership. Materi keempat yaitu akad ijarah dan IBT. Akad ijarah adalah akad yang berperan untuk menjaga proses pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang dan jasa. Dan yang kita tahu, IBT adalah singkatan dari Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek akad dari pemberi sewa kepada penyewa melalui akad jual beli atau hibah setelah berakhirnya masa sewa. Materi yang kelima yaitu perbedaan reseller dan dropship. Reseller berarti membeli barang ke subseller atau pemilik barang untuk kemudian dijual kembali. Sementara dropship adalah sistem berjualan yang memintakan supplier untuk mengirimkan produknya ke pelanggan dropshipper dengan mengatasnamakan sang dropshipper sebagai pengirimnya. Dan materi yang terakhir yaitu materi yang keenam, e-money dan cryptocurrency. E-money adalah uang yang tersimpan di sistem perbankan untuk melakukan transaksi elektronik. E-money ini biasanya berbentuk kartu dengan chip di dalamnya untuk transaksi diterbitkan oleh lembaga perbankan. Dan cryptocurrency
adalah sebuah mata uang digital. Ia tidak tersedia dalam bentuk fisik layaknya koin atau uang tunai yang digunakan secara umum di seluruh dunia. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.